sahabat Star FM, jangan lupa saksikan Start on Music, musik memberi inspirasi. Dan pastinya jangan lupa subscribe YouTube channel kami, Start FM News Channel. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar kamu mendapat notifikasi dari kami setiap mengupload video. Jangan lupa like-nya ya sahabat Star FM. Dan kami akan menghadirkan gestar-gestar yang keren-keren banget yang akan menghibur kamu semuanya. Dah. .2,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Wow, gila kak, suaranya keren banget sih. Merinding tadi di balik layar. Merinding, sumpah, apalagi pas kakak yang itu tadi teriak gitu. Teriak gitu ya. Nah, sahabat Star FM, di segmen terakhir ini kita masuk di Start on Challenge. Jadi ini ada beberapa challenge ya kak, rada menguras otak gitu. Challenge yang pertama, kakak kan orang Minang, boleh dong nyanyiin lagu Mandailing, lagu Batak gitu, walaupun nggak ada kaitannya tapi itu challenge-nya gitu. Aku tahu nih kakak yang dari Instagram, boleh dong nyanyiin itu kak. Oh, yang dari refnya. Instagram cover musik ya. Boleh di refnya kak, boleh ya, agak tinggi nih. Tapi ini kalau salah maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Karena udah lama di sini, tapi masih belum bisa bahasa Mandailing. Nggak bisa, bukan nggak bisa kak. Belum bisa gitu, belum bisa ya. Aku perlu ini translator ya. Udah kak, kita mulai 1, 2, 3. Jihon Mandailing godang do, asal mula di situ goldo, marsa hope margambira, oh marsitogol sitogol dabu. Ini gila, nggak selain lagu Indonesia, pop Indonesia, lagu daerah juga dibabat gitu sama kak. Anak seni biasanya kalau semua genre harus bisa ya, bisa. Kak. Walaupun nggak sempurna di salah satu genre, tapi harus bisa. Iya. Gitu. Karena aku juga salah satu pecinta lagu daerah nih, gitu. Nah, challenge kita yang kedua, aku mau tanya cepat nih buat kakak. Misalnya nanti aku bilang 1 atau 2, kakak langsung jawab 2 gitu. Jawab ya? Iya, tapi nggak boleh mikir lama-lama ya kak. Oh, jadi ini lebih apa ya? Iya, lebih ke jawaban jujur. Nanti ketahuan bohong ya. Oke, kita mulai ya kak. Oke. Aku mau nanya. Ya. Merah atau biru? Biru. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin aja deh. Menyakiti atau disakiti? Disakiti. Aduh. Pedas atau asam? Pedas. Manis atau pahit? Manis. Manis ya. Melo atau ngebeat? Ngebeat. Nikah muda atau nikah tua? Nikah muda udah dong. Jawabannya. Karena udah terrealisasikan gitu. Terrealisasikan. Waduh, nih sahabat Star FM, challenge-nya udah sampai situ, tapi aku mau mengelola lagi tadi jawaban dari kakak nih. Iya, boleh. Tadi kan bilang mencintai atau dicintai. Iya. Tadi milihnya mencintai. Kenapa kakak memilih mencintai? Kan pada dasarnya wanita suka dicintai, asik. Ini kalau gini ya, kalau kita mencintai, kalau kita dicintai biasanya ya kita dicintai, kita kan belum tentu mencintai orang itu kan. Tapi lebih baik kita menjadi sosok yang mencintai meskipun kita nggak dicintai. Waduh, gitu. Berarti tipe-tipe cewek-cewek set girl lah ya. Nggak apa-apa tersakiti asal aku mencintaimu gitu. Tapi kalau balik lagi nih kak, dari pengalaman kakak pas PDKT mungkin gitu ya. Kakak dulu lebih, kan tadi kakak bilang menunggu. Lebih suka menunggu gitu. Berarti pas cowok datang ke kakak menunggu cowok itu, berarti kakak mencintai dia atau
pas kakak ngelihat suami kakak sekarang, wih aku suka nih sama ini gitu. Tadi lebih baik menunggu ya. Iya, lebih baik menunggu. Aku mencintai dia dan aku menunggu dia untuk melamar aku. Aduh. Tapi sedikit kode-kode ya. Sifat perempuan mengkode-kode ya kak. Iya bener. Tapi kakak pernah kepikiran nggak sih dulu kayak kok bisa ya aku nikah muda gitu? Kalau boleh tahu berapa umur kakak nikah muda? Nikah waktu itu di umur 21 tahun, yang suami itu umurnya masih 23 tahun. Aduh, masih muda banget dua-duanya. Iya, jadi kenapa sih kayak kakak memberanikan diri untuk melangkahkan memilih untuk menikah muda? Lebih memilih menikah muda karena yang pertama memang udah jodohnya dateng ya kan, gitu. Jadi sebenarnya untuk niat itu nggak ada gitu untuk niat dari SMA misalnya aku nanti nikah muda di tahun SMA gitu kan. Tapi sebenarnya memang awalnya tidak kepikiran untuk nikah, cuman karena memang udah datang jodohnya, saya mikir daripada pacaran nggak ada gunanya, ya udah deh aku terima lamarannya gitu. Terus kakak kenapa bisa memilih suami kakak sekarang kayak kamu nih pas untuk jadi calon suami aku, membimbing aku gitu. Itu banyak pertimbangan itu. Iya, gimana tuh kak ceritanya? Apalagi buat sahabat Star FM mungkin sekarang ada yang lagi bimbang gitu kak, bisa belajar dari pengalaman kakak. Jadi, aduh ini kalau diceritain bisa 2 episode. Bisa 10 SKS gitu ya kak? Iya 10 SKS ya kan. Nanti kalau udah skripsi itu udah jadi judul skripsi ya kan. Gimana kak secara singkatnya kenapa kakak pas gitu memilih suami kakak sekarang menjadi calon suami kakak menjadi suami kakak sekarang? Apa sifatnya kah atau kegantengannya yang tak terhingga gitu? Kalau ganteng memang ya ganteng dari dulu ya kan. Kenapa saya udah yakin gitu, udah deh saya pilih kamu jadi suami saya gitu. Awalnya banyak pertimbangan, jadi nggak langsung oke, aku terima lamaran gitu. Karena posisi kita itu berbeda bagian Indonesia. Jadi dulu memang si abang udah kerjanya di Lombok di tambang emas kan. Nah itu kan nggak pernah jumpa itu, maksudnya nggak pernah jumpa itu untuk kenalan itu akhir di pertengahan 2013. Nah itu benar nggak jumpa lagi setelah itu. Nah tahu-tahu kita komunikasinya lewat WhatsApp. Oh dulu udah ada WhatsApp ya kak? 2013 udah ada WhatsApp. Apa BBM ya? BBM ada, cuma WhatsApp itu pertama kali. Baru ada gitu. Nah jadi di WhatsApp itu pertama kali WhatsApp karena udah lama udah nggak jumpa dari pertengahan 2013. Jadi jumpa tiba-tiba WhatsApp seminggu berkomunikasi dia ngelamar gitu. Kan jadi rada dia bener nggak ya gitu kan. Jadi karena memang kebetulan nih, ini kebetulan juga karena si suami ini temen deket bestinya abang sepupu. Aduh. Nah, jadi bestie ya. Ini bestinya ya gitu kan. Jadi karena bestie dan memang udah dari om gitu kenal dengan keluarga abang, udah akhirnya di situ mencari tahu gitu gimana sifatnya gitu kan, karena kan sifat dulu sama yang sekarang pasti beda dong gitu. Jadi kita melihat masa dia yang sekarang gitu. Oke, karena udah gitu, jadi dia begitu ya, oke lah gitu. Nah itu bukan langsung iya gitu. Jadi kalau kamu serius sama aku pulang gitu ke Indonesia bagian barat gitu kan. Itu kan Nusa Tenggara Barat kan beda, udah beda wilayah gitu kan. Ya udah akhirnya menunggu itu dan bener. Ini awalnya cuman apa sih? Cuman nantang balik ini kan. Nantang balik bener nggak sih ya gitu. Iya, kan. beneran datang nih. Beneran pulang gitu di akhir Desember beneran pulang. Berarti kakak sudah menikah berapa tahun nih kak? Udah mau masuk 8 tahun Agustus depan. Aduh, udah mau enif bulan depan. Apa nih kak yang menjadi pembeda pada saat pacaran gitu sama sekarang sudah menikah? Kalau sama abang sih nggak pernah pacaran ya. Jadi prosesnya itu cepet. Dia pulang Desember, terus balik lagi ke Lombok. April sudah lamaran. Jadi kami nggak jumpa gitu. Benar-benar selama 4 bulan tuh nggak jumpa.
April itu lamaran, Agustus udah nikah. Jadi dia balik ke Padang itu hanya untuk proses itu aja. Jadi bener di saat itu aja kami paling jalan gitu ya. Awalnya ya biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi lebih sweet setelah menikah ya, Kak. Lebih sweet setelah menikah gitu. Tapi udah untuk 2 tahun pertama sweetnya. Kalau udah 8 tahun udah lain derita sweetnya. Terus Kak, banyak juga yang bilang ya Kak, setelah kita memutuskan untuk lamaran gitu kan ada persiapan untuk pernikahan. Banyak kan tantangannya. Dulu Kakak tantangannya apa aja nih Kak? Apakah Kakak tiba-tiba enak ngelihat suami Kakak, atau Kakak tiba-tiba kayak aku kayaknya udah nggak mau gitu? Tantangan terberat itu mantan datang sih. Itu kan masih Datangnya ada bukan gitu. mantannya itu bukan ke kakak gitu, bukan ke saya tapi ke suami gitu. Jadi mantan saya ke sana gitu, marah-marah ngapain gitu. Jadi itulah tantangan terberatnya di situ. Pasti banyak ya sahabat Star FM, kayak misalnya juga ekonomi gitu ya Kak, ada yang tiba-tiba turun ekonominya, nggak stabil lagi kalau mau menikah. Itu biasanya bukan mau menikah ya, dia setelah menikah biasanya setelah itu menikah. Jadi dapat apa sih namanya ujian, itu ujian. di 1 sampai 2 tahun pernikahan pertama gitu. Disitulah ekonomi mulai goyang gitu kan. Ibaratnya ombak kayak kita lagi di perahu ya. Iya kan? Ya, aduh. Suka senangnya, susah sedihnya didapat bareng-bareng gitu ya Kak. Bener. Pengalamannya sangat luar biasa untuk sahabat Star FM yang lagi diambang mau menikah muda, terus yang diambang udah kayak lagi bosen gitu sama hubungannya, atau diambang yang nggak diseriusin. Bisa ditemukan jawabannya di sini. Nah Kak, aku juga challenge yang terakhir nih. Apa tuh, masih ada challenge? Iya, masih ada gitu karena kita banyak ya. Oke. Nah, kita kan ada tagline Start on Music, musik memberi inspirasi. Boleh nih Kakak bikinin kita jingle sesuai dari yang Kakak suka. Misalnya Kakak boleh mellow, boleh ngebeat, Kakak bikin lagu yang simple gitu. Start on Music, musik memberi inspirasi. Boleh liriknya segitu aja nggak apa-apa Kak? Dicoba ya. Iya, dicoba Kak. Tadi start on music, musik memberi inspirasi. Musik memberi inspirasi. Berat juga ya. Start on music, musik memberi inspirasi. Boleh nih di jingle kita nantinya dibikin ya. Sobat Star FM, tak terasa nih sudah di penghujung acara Start on Music. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ini termasuk apa ya, sebuah kebanggaan ya diundang gitu. Jangan kapok gitu ya Kak. Apalagi suatu saat nanti kita undang Kakak buat jingle lagu radio ke berapa tahun gitu ya. Dengan senang hati. Amin. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Kakak ini ramah banget. Awalnya takut awkward gitu ya Kak. Ternyata kakaknya terbuka gitu. Nah, buat sahabat Star FM, terima kasih sudah menonton tayangan kami ini dan sudah mendengar di 102,6 FM. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kakak ada yang mau disampaikan? Ini untuk muda-mudi ya, tetap menjadi yang terbaik, positif dan jauhi obat-obatan terlarang. Nah, sahabat Star FM, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.